Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan. Di sini saya akan menjabarkan materi Islam dan Syariah Islam guna memenuhi tugas video dari mata kuliah akuntansi syariah. Pertama, pendahuluan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek pada kehidupan manusia. Syariah Islam adalah aturan yang mencakup hukum dan norma dalam kehidupan manusia. Tujuan dari makalah yang telah saya buat adalah yang pertama, memahami makna Islam, yang kedua, mengkaji dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga, menjelaskan hukum Islam dan tujuan syariah. Makna Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Secara istilah, Islam adalah agama yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sumber utama ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sunnah, yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijtihad atau pemikiran utama guna menyelesaikan masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan terhadap 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariah atau hukum yang mengatur ibadah dan hubungan sosial atau muamalah. Yang ketiga, ada akhlak, yaitu etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, adil, dan tolong-menolong. Hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari ajaran Islam guna mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia atau hablum minannas. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, kesepakatan ulama, yang keempat qiyas, analogi terhadap kasus yang serupa. Tujuan hukum Islam ialah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Klasifikasi hukum Islam. Yang pertama ada wajib atau fardu, artinya harus dilakukan jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan itu berdosa. Contohnya adalah sholat 5 waktu dan puasa Ramadan seperti yang kita laksanakan pada bulan Maret ini. Yang kedua ada sunnah atau dianjurkan jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat tahajud dan sedekah dan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Yang ketiga ada haram atau dilarang jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya riba atau mencuri. 4. Makruh, sebaiknya ditinggalkan jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti makan jengkol. Yang kelima, mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa mendapatkan pahala ataupun dosa. Contohnya memilih makanan halal tertentu atau berpakaian rapi. Selanjutnya adalah sasaran hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk yang pertama ialah penyucian jiwa, artinya membantu manusia beribadah dengan benar dan menjauhi dosa. Yang kedua ialah penekan keadilan atau menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi dan hukum. Yang ketiga ialah mewujudkan kemaslahatan, artinya menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tujuan syariah yang pertama adalah menjaga agama atau hifdzuddin, artinya kebebasan beribadah dan melawan penghinaan terhadap agama. Yang kedua menjaga jiwa atau hifdzunnafs, larangan pembunuhan dan anjuran hidup sehat. Yang ketiga ada menjaga akal, hifzul aql atau larangan minuman keras dan perintah mencari ilmu. Yang keempat ada menjaga harta, hifzul mal, artinya larangan riba atau pencurian dan lebih dianjurkan bersedekah dan berzakat. Yang kelima ada menjaga keturunan, hifzun nas,
Artinya, larangan berzina, pentingnya pernikahan secara sah oleh agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.